Saat sedang mandi, dia menyadari tubuhnya mulai mengecil. Cincin pernikahannya pun terlepas dari jarinya. Istrinya terkejut. Suaminya yang setinggi 180 cm, kini hampir setinggi dirinya. Mereka bergegas ke rumah sakit, tetapi para dokter tidak menemukan apapun yang salah. Paul terus mengecil hari demi hari. Tak lama kemudian, tubuhnya tidak lebih besar dari sebuah bola. Karena takut kucing akan melukainya, istrinya mengeluarkan kucing itu dari rumah. Kepada orang luar, dia mengatakan bahwa Paul telah meninggal. Paul sangat marah. Dia percaya istrinya tidak bisa menerima dirinya yang kini kecil. Putri mereka menaruh Paul di dalam rumah boneka. Paul menyukainya. Semuanya terasa pas dengan ukurannya. Dia bahkan menari dengan boneka. Melihatnya begitu bahagia, putrinya tersenyum. Namun, saat dia mencoba berbicara dengannya, telinga Paul tidak lagi mampu menahan kerasnya suara manusia. Seiring dia terus mengecil, suaranya melemah, dan bahkan suara normal pun terasa menyakitkan. Keesokan harinya, saat Paul sendirian di rumah, kucing mencoba masuk melalui pintu kecil hewan peliharaan. Merasakan bahaya, Paul melihat pengunci pintu itu mulai lepas. Kucing itu merunduk, siap menerkam. Paul mengambil jarum jahit untuk membela diri dan mulai mundur perlahan. Dalam sekejap, kucing itu melompat. Paul menyelinap melalui celah pintu, tetapi jatuh langsung ke ruang bawah tanah. Untungnya, dia mendarat di tempat sampah yang meredam jatuhnya. Saat istrinya kembali, dia tidak dapat menemukan Paul. Paul berteriak meminta tolong, tetapi suaranya terlalu lemah. Ketika melihat kucing diam-diam masuk, istrinya merasa cemas. Paul terus mencoba menarik perhatiannya, tetapi dia tidak pernah melihatnya. Istrinya pun meninggalkan ruang bawah tanah. Bagi Paul, tangga di sana kini terlalu tinggi untuk didaki. Tidak ada cara baginya untuk keluar. Dia menemukan sepotong kapur kecil dan menuliskan namanya di lantai, berharap seseorang akan melihatnya. Dengan menggunakan kotak kardus, dia membuat tempat berlindung kecil, menutup semua celah, karena sekarang bahkan satu serangga saja bisa berarti kematian. Setiap hari, Paul berdiri di dasar tangga, memanggil minta tolong. Sebulan berlalu. Kini Paul syukuran telur. Seekor laba-laba mengira dia mangsa. Dengan jarumnya, Paul melawan. Laba-laba itu hampir sebesar dirinya. Dia terpojok. Tepat saat hampir dimakan, Paul menusukkan jarum ke kepala laba-laba itu dan membunuhnya. Namun ruang bawah tanah itu tidak hanya dihuni satu laba-laba. Dan seiring Paul terus mengecil, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi makanan mereka. Akhirnya, istrinya menerima bahwa Paul telah tiada. Dia dan putrinya pindah dari rumah itu. Setiap malam, sang putri menatap langit, memikirkan ayahnya. Saat Paul sudah cukup kecil untuk melewati jaring ventilasi udara, ukurannya tidak lebih besar dari seekor semut. Menatap hamparan dunia yang luas tak berujung, menyeramkan.